just show her a little. Dukungan sosial ekonomi di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan suatu indikator yang bisa mempengaruhi adanya pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan pendapatan di dalam masyarakat. Sehingga pendidikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, begitupun sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar pendidikan di dalam suatu daerah maupun perdesaan. Peran ekonomi dalam dunia pendidikan. Peran ekonomi dalam pendidikan menunjang kelancaran proses pendidikan dan sebagai bahan pengajaran ekonomi yang membentuk manusia ekonomi, yaitu manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kemampuan dan kebiasaan memiliki etos kerja, tidak bekerja setengah-setengah, produktif dan efisien. Sosial ekonomi merujuk kepada bantuan atau upaya yang diberikan kepada individu atau kelompok dalam aspek sosial dan ekonomi. Ini bisa mencakup berbagai bentuk bantuan seperti bantuan keuangan, pelatihan keterampilan, seperti layanan kesehatan juga, atau bimbingan untuk membantu individu atau komunitas meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Dukungan sosial ekonomi penting dalam mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dukungan sosial ekonomi di bidang pendidikan. Ekonomi di Indonesia penting untuk membantu siswa dan mahasiswa meraih pendidikan ekonomi yang berkualitas. Beberapa bentuk dukungan yang dapat ada di dalamnya meliputi seperti program beasiswa, pelatihan keterampilan, akses ke sumber belajar, mentoring dan bimbingan, kolaborasi dan dunia usaha. Dukungan sosial ekonomi semacam ini di bidang pendidikan ekonomi dapat membantu memastikan bahwa individu memiliki akses dan dukungan yang diperlukan untuk berhasil dalam studi ekonomi dan karir berikutnya. Ada beberapa hambatan yang dapat menghambat dukungan sosial ekonomi di bidang pendidikan, termasuk 1. Keterbatasan anggaran. Terbatasnya sumber daya keuangan dapat menjadi hambatan utama dalam menyediakan dukungan sosial ekonomi yang memadai kepada siswa. Anggaran pendidikan yang terbatas dapat membatasi jumlah beasiswa dan program dukungan lainnya. Kedua, ketidaksetaraan akses. Ketidaksetaraan akses ke pendidikan ekonomi dapat menjadi hambatan serius dan sumber daya pendidikan. Yang ketiga, kurangnya infrastruktur pendidikan. Infrastruktur pendidikan yang buruk seperti gedung sekolah yang rusak atau kurangnya perpustakaan dan sumber belajar dapat menghambat kualitas pendidikan. Keempat, kurangnya guru dan tenaga pengajar berkualitas. Kurangnya guru dan tenaga pengajar yang berkualitas dapat mempengaruhi kualitas pendidikan. Program pendidikan ekonomi memerlukan tenaga pengajar yang kompeten untuk memberi pelatihan yang efektif. Pemerintah Indonesia dapat mengatasi hambatan dalam dukungan sosial ekonomi di bidang pendidikan dengan mengambil sejumlah tindakan. Seperti contohnya, yang pertama, peningkatan anggaran pendidikan. Pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan, khususnya untuk program dukungan sosial ekonomi seperti beasiswa dan bantuan keuangan bagi siswa yang membutuhkan. Yang kedua, pengembangan program beasiswa. Pemerintah dapat mengembangkan program beasiswa yang lebih luas dan bervariasi untuk memastikan bahwa lebih banyak siswa miskin atau berprestasi tinggi memiliki akses pendidikan ekonomi yang berkualitas. Yang ketiga,
Peningkatan infrastruktur pendidikan. Investasi dalam infrastruktur pendidikan yang lebih baik seperti pembaruan gedung sekolah dan penyediaan fasilitas belajar yang memadai dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat yaitu pelatihan guru dan tenaga pengajar. Melakukan pelatihan dan pengembangan tenaga pengajar untuk meningkatkan kualitas pengajaran di bidang ekonomi. Yang kelima, simplifikasi birokrasi. Untuk mengurangi birokrasi yang rumit dalam program dukungan sosial ekonomi untuk memudahkan akses siswa ke bantuan yang mereka butuhkan. Yang keenam, kampanye kesadaran dan informasi. Mengadakan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman siswa dan keluarganya tentang program dukungan sosial ekonomi yang ada. Yang ketujuh, pembuatan kebijakan yang inklusif. Membuat kebijakan yang inklusif dan berpihak kepada masyarakat miskin dan kelompok yang rentan, termasuk mereka yang memiliki budaya dan latar belakang sosial yang beragam. Yang kedelapan, evaluasi dan monitoring. Menerapkan sistem evaluasi dan pemantauan untuk memastikan bahwa program dukungan sosial ekonomi berjalan efektif dan efisien. Yang kesembilan, kolaborasi dengan pihak swasta. Kerjasama dengan perusahaan dan organisasi swasta dalam memberikan dukungan ekonomi dan peluang magang kepada siswa. Yang sebutkan dan jelaskan dukungan sosial ekonomi apa saja yang diberikan pemerintah di bidang pendidikan yang ada di Indonesia ini. 1. Program beasiswa. Beasiswa dapat membantu siswa yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan ekonomi yang lebih tinggi. Pemerintah, yayasan, dan lembaga swasta seringkali menyediakan beasiswa ini. 2. Pelatihan keterampilan. Program pelatihan keterampilan ekonomi dapat membantu siswa memahami aspek-aspek ekonomi dan bisnis lebih baik, mempersiapkan mereka untuk karir di bidang tersebut. 3. Akses ke sumber belajar. Meningkatkan akses siswa ke buku, materi ajar, dan sumber belajar lainnya adalah langkah penting dalam mendukung pendidikan ekonomi. Monitoring dan bimbingan. Mentoring dan bimbingan. Program mentoring oleh para profesional ekonomi dan bisnis dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang disiplin ini. 5. Kolaborasi dengan dunia usaha. Kerjasama antara sekolah dan universitas dengan perusahaan dan organisasi ekonomi dapat memberikan wawasan praktis kepada siswa dan menciptakan peluang magang. Mengapa dukungan sosial ekonomi sangat perlu di Indonesia? Peran ekonomi dalam pendidikan menunjang kelancaran proses pendidikan. Dan sebagai bahan pengajaran ekonomi yang membentuk manusia ekonomi, yaitu manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kemampuan dan kebiasaan, memiliki etos kerja, tidak bekerja setengah-setengah, produktif dan efisien. Dukungan sosial ekonomi semacam ini di bidang pendidikan ekonomi dapat membantu memastikan bahwa individu memiliki akses dan dukungan yang diperlukan untuk berhasil dalam studi ekonomi dan karir. Bisa menghambat dukungan sosial ekonomi di bidang pendidikan di Indonesia. Pertama, keterbatasan anggaran. Yang kedua, ketidaksetaraan akses. Yang ketiga, kurangnya infrastruktur pendidikan. Keempat, kurangnya guru dan tenaga pengajar. Kelima, birokrasi yang rumit. Keenam, kurangnya kesadaran dan informasi. Ketujuh, faktor budaya dan sosial.